aromaterapi. Aromaterapinya pasti bermasalah. Kalau tidak, dia tidak akan mungkin menganggap Ethan sebagai Robert. Tapi bukannya Juan bilang bahwa khasiatnya akan hilang dalam 15 menit? Mengapa dia masih bisa terpengaruh? Atau jangan-jangan ini ulah Alicia? Tetapi pemikirannya ini langsung dihempaskan oleh Rachel. Juan sendiri yang mengatakan bahwa obat ini dia dapatkan dari luar negeri. Jadi meskipun Alicia mengerti tentang keterampilan medis, dia sama sekali tidak akan bisa memperpanjang khasiat obatnya. Juan pasti melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Pasti aroma yang tertinggal di udara itu yang telah mempengaruhinya. Untuk beberapa saat Rachel merasa sangat depresi dan dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tadinya dia ingin menyakiti Alicia tetapi tak disangka. Akhirnya malah dia sendiri yang terkena getahnya. Dia tidak bisa mengungkapkan kesalahannya. Jika dia katakan, maka rahasia bahwa dia ingin menyakiti Alicia juga akan terungkap. Bagaimanapun dia harus menghadapi semua orang setelah apa yang terjadi hari ini. Robert pasti tidak akan menginginkannya lagi. Sekarang Rachel benar-benar hanya bisa menelan pahitnya seorang diri saja. Aska tidak tahan melihat wajah Rachel yang pucat dan tak berdaya. Bagaimanapun juga Rachel adalah putri yang dia besarkan sendiri, sehingga dia tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Aska menggetakkan giginya dengan keras dan pada akhirnya membuat suatu keputusan. Dia hanya bisa menutupi kesalahan dengan kesalahan. Ethan. Dia menatap Ethan dan bertanya dengan suasana hati yang sulit dijelaskan. Apa kau bisa berjanji bahwa kau akan bersikap baik terhadap Rachel, mencintainya, merawatnya, dan menjaganya agar dia tidak dianiaya oleh orang lain? Tanpa sadar Ethan menegakkan punggungnya lalu menunjukkan 3 jari tangan kanannya dan bersumpah. Aku bersumpah, demi Tuhan, aku hanya akan mencintai Rachel dan merawatnya selama sisa hidupku. Aska menutup matanya dengan tak berdaya lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Rachel yang berada di atas ranjang tampak gemetar ketakutan dan bertanya, mengerti apa? Pa? Sebenarnya, apa yang mau kau lakukan? Dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Firasat itu sangat kuat. Menurutmu, apa yang mau aku lakukan? Aska memelototinya dan berkata, kau telah berbuat hal yang tak senonoh seperti itu. Apalagi itu masih merupakan siaran langsung di depan publik. Kalau kau tidak memberikan penjelasan kepada semua orang, lantas apa kau masih bisa menghadapi orang-orang di luar sana nantinya? Apa keluarga Setar masih bisa bertemu dengan orang-orang lagi nantinya? Rachel membuka mulutnya dan bertanya dengan nada kaku. Jadi, apa maksudmu? Tentu saja, menikahkan kalian berdua. Mata Ethan tampak berkilauan tetapi mata Rachel menggelap. Dia langsung pingsan karena marah. Sedetik terakhir sebelum pingsan dia bergumam, aku tidak ingin menikah dengannya. Orang yang ingin aku nikahi adalah Robert. Kebetulan kalimat ini terdengar oleh Ethan. Dengan tidak percaya dan terluka dia berkata, Rachel, bukannya kau bilang bahwa kau menyukaiku? Tetapi Rachel yang sudah pingsan tidak bisa mendengar ucapan ini dan tidak bisa menjawabnya. Saat Aska melihat Rachel pingsan, rasa sakit di hatinya sudah terasa hambar.
Dia tidak pergi melihat Rachel. Dengan dingin dia berkata, "Suruh dokter pribadi kemari. Ibu Ida, kau bantu dia mengenakan pakaiannya. Ethan, kau turun bersamaku. Aku ingin menjelaskan kepada semua orang. Nanti kau tak perlu mengatakan apa-apa. Kau hanya perlu mendengarkan aku saja." Ethan sangat khawatir dengan kondisi Rachel, tetapi setelah Aska berkata demikian, maka mau tak mau dia harus meninggalkan Rachel sebentar dan mengikuti Aska turun ke bawah. Tidak ada satupun tamu di lantai dasar yang pergi. Bagaimana mungkin mereka mau pergi jika masih ada gosip panas dan sangat menarik di sini? Ada banyak orang yang tidak menepati janji mereka karena tidak ingin menghadiri pesta ini. Tetapi saat mendengar gosip tersebut, maka mereka semua bergegas untuk datang. Oleh karena itu, jumlah tamu yang ada di ruang acara pesta itu malah meningkat kembali dan bukan menurun. Suasana di tempat itu sangat berisik sekali. Ini persis seperti apa yang dikatakan dalam pepatah, bahwa inti dari manusia adalah gosip. Semua orang melihat Aska membawa si pemeran pria di dalam video itu ke lantai dasar, dan bersamaan dengan itu, pembicaraan para tamu pun menjadi semakin instan. Ada apa ini? Apa Aska akan menghukum Ethan di depan publik? Kalau dilihat dari ekspresinya, sepertinya bukan seperti itu. Sial, aku rasa aku yang baru datang ini masih sempat mengikuti gosip terbaru. Apa hanya aku saja yang merasa aneh? Tidak ada seorang pun dari keluarga Cruz yang hadir di pesta ulang tahun Rachel. Walaupun mereka sibuk juga, seharusnya tidak akan sampai satu orang pun dari keluarga mereka yang tidak hadir, kan? Jangan-jangan anggota keluarga dari keluarga Cruz sudah tahu bahwa Rachel adalah wanita ganjen yang tak tahu malu. Pembicaraan di antara para tamu berlangsung sengit. Hanya Alicia yang menunduk dengan tenang. Dia sudah dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh Aska, tetapi dia masih memiliki taktik cadangan. Rachel ingin membuatnya hancur. Dia bukan seorang santa yang bisa memaafkan segalanya. Dia hanyalah seorang wanita yang bisa membedakan cinta dan benci dengan jelas. Tetapi Dylan belum kembali. Apa jangan-jangan dia menemui beberapa kendala? Di sana di depan tatapan semua orang, Aska membawa Ethan ke atas panggung, tempat di mana dia akan berbicara. Saat berdiri di panggung ini lagi, suasana hati Aska benar-benar sudah berubah. Tadinya dia berdiri di sini untuk pertama kalinya dengan gembira karena ingin merayakan ulang tahun putrinya. Tetapi sekarang dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata yang membohongi hatinya. Aska menarik nafas dalam-dalam lalu mengambil mikrofon yang diserahkan oleh si pelayan. Saat melihat sekelompok tamu yang sedang menyaksikan lelucon keluarga mereka, membuat Aska benar-benar ingin mengusir mereka semua. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Keluarga Stark masih ingin menjaga reputasinya. Jika dia mengusir mereka semua sekarang, tidak hanya akan menyinggung banyak orang, tetapi juga akan membuat mereka semua percaya bahwa Rachel adalah wanita ganjen yang bisa menerima pria macam apapun itu. Dia harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Aska mencoba untuk tersenyum, lalu sambil menggenggam Ethan di satu tangannya dan tangannya yang lain memegang mikrofon, dia berkata, "Para hadirin semuanya, aku benar-benar minta maaf kepada kalian semua atas hal-hal yang terjadi pada hari ini. Aku benar-benar merasa tidak enak hati kepada kalian semua. Aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Jadi setelah pesta ini selesai, Anda semua harus menerimanya. Dan pada akhir kata,
ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Orang-orang yang berada di bawah panggung menengadahkan kepala mereka dan menunggu Aska mengatakan penjelasannya. Tetapi mereka semua sangat yakin bahwa apapun yang akan dikatakan, Aska pasti tidak akan bisa menutupi skandal Rachel yang berhubungan dengan kakak sepupunya, di mana dia sudah memiliki kontrak pernikahan dengan Robert. Sesaat berikutnya mereka mendengar Aska berkata, "Sebenarnya pada awal acara aku ingin memberitahu kalian semua tentang sesuatu hal. Tetapi pada saat itu aku tiba-tiba pingsan. Dan setelah semuanya selesai, baru sekarang aku memiliki kesempatan untuk mengatakannya kepada kalian semua." Para tamu langsung merasa penasaran dan bertanya-tanya, "Hal apa itu?" Dengan perlahan Aska berkata, "Rachel telah membatalkan pertunangannya dengan keluarga Cruz pada beberapa waktu lalu." Sebuah kalimat yang singkat tetapi terdengar seperti suara petir yang menyambar. Seketika ruangan itu terjadi kegemparan. Ternyata keluarga Star dan keluarga Cruz sudah lama membatalkan pertunangan di antara mereka. Pantas saja keluarga Cruz tidak menanggapi berita yang begitu panas dan populer di internet itu. Aku bilang juga apa? Pantas saja Rachel tidak menginginkan pria yang setampan Robert, tetapi malah tidur dengan Ethan. Dan pada saat ini terdengar seseorang berkata, "Meskipun pertunangannya sudah dibatalkan, tetapi Rachel adalah seorang gadis dari keluarga baik-baik. Tidak seharusnya dia tidur dengan kakak sepupunya, kan?" Tetapi pada saat berikutnya Aska berkata lagi, "Hal pertama ingin aku umumkan adalah bahwa Rachel telah bertunangan dengan Ethan." "Apa?" Semua orang langsung terkejut lagi. Aska melanjutkan ucapannya, "Tadinya aku berencana untuk menunggu sampai besok saat mereka telah mendapatkan akte nikahnya, baru diumumkan kepada kalian semua. Tetapi aku tak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Aku juga percaya bahwa kalian semua bukanlah orang-orang yang bersumbu pendek. Keduanya sudah bertunangan, jadi kalau melakukan hal itu di rumah sendiri, sebenarnya juga bukan masalah besar, dan hal seperti itu bisa dimengerti." Para tamu yang berusia lebih tua mengangguk-angguk. Itu benar, memang bisa dimengerti. Tetapi para tamu yang berusia lebih muda tidak begitu percaya. "Nona Rachel sudah mau menikah. Tetapi mengapa kami semua tidak mendapatkan kabar apapun? Tuan Aska, kau jangan sengaja mencari alasan untuk berbohong kepada kami demi menutupi skandal itu." "Iya, aku pernah mendengar bahwa Ethan ini adalah kakak sepupu dari Rachel." Aska tertawa dan berkata, "Kakak sepupu apa? Hubungan keluarga Ron dengan keluarga kami sangat jauh. Biasanya dipanggil seperti itu agar terasa lebih akrab saja. Aku yang sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin bisa menyetujui hubungan sedarah antar sepupu?" Orang-orang yang berada di bawah panggung dibujuk secara perlahan, dan meskipun ada yang masih merasa ragu pun mereka tidak akan berbicara lagi untuk sementara ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah urusan keluarga orang lain, apalagi mereka juga tidak enak hati untuk menentang dan mencoreng wajah Aska di depan umum. Aska yang melihat bahwa kebanyakan orang dapat menerima penjelasannya ini lalu meraih tangan Ethan dan berkata, "Mulai besok, secara resmi, Ethan akan menjadi menantu aku. Jadi tolong hapus video yang ada di ponsel kalian. Kalau sampai ketahuan oleh aku
bahwa kalian memposting dan menyebarkan video itu, maka aku akan menuntut kalian dengan jalur hukum. Orang-orang yang mengabadikan video-video itu terbatuk-batuk karena merasa malu, lalu menundukkan kepalanya untuk menghapus videonya. Tidak ada orang yang mau terlibat dalam masalah seperti ini, apalagi masalahnya juga sudah dibenarkan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk dan memegang daftar di tangannya, lalu berteriak, "Tuan, aku sudah mendapatkannya." Semua orang memperhatikan pelayan itu, tetapi tidak ada yang memperhatikan Dylan yang berdiri di bawah bayangan ambang pintu. Hanya Alicia yang melihatnya. Dylan memberinya tatapan kepastian. Dengan sadar Alicia mengangguk dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Drama terakhir dimulai. Waktunya cukup tepat. Aska yang berada di atas panggung tidak menjawabnya. Untuk beberapa saat dia malah bertanya, "Apa yang kau dapatkan?" Pelayan itu sudah disuap oleh Dylan, jadi dia berkata dengan lengkap, seolah-olah takut orang lain tidak mengerti ucapannya. "Aku telah mendapatkan siapa yang membuat kerusakan sel di otak Tuan." Secara refleks Aska ingin pelayan itu berbicara secara pribadi kepadanya, tetapi sebelum dia sempat berbicara, si pelayan itu sudah melambaikan kertas di tangannya dan berkata, "Orang yang membeli gaun malam berwarna hitam itu adalah nona besar. Dia sendiri yang memilih gaun hitam itu, lalu meminta pegawai toko untuk langsung mengirimkannya ke rumah keluarga Sebastian. Aku sudah menemukan pegawai toko itu. Tuan dapat memanggilnya masuk untuk bertanya kepadanya." Seketika itu juga terjadi kegemparan di antara para tamu. Ternyata Rachel sendiri yang ingin menjebak keluarga Sebastian, tetapi dia malah hampir membunuh ayahnya sendiri. Sial, jangan dibahas lagi. Sekujur tubuhku langsung bergidik. Kebencian macam apa yang dimilikinya sehingga ingin menyakiti orang hingga seperti itu? Ternyata wanita itu lebih keji daripada pria kalau sudah bertindak jahat. Aku nasihati kalian, lebih baik hindari Rachel dan hargai nyawa kalian sendiri. Aska yang berada di atas panggung langsung merasa dingin di sekujur tubuhnya. Bahkan tangan yang sedang memegang mikrofon itu pun tampak sedikit gemetar. Jika Rachel benar-benar melakukan hal ini, itu berarti Rachel benar-benar hanya memperalat dia sebagai ayahnya, kan? Ayahnya saja dia bisa memperalatnya, lalu hal apa lagi yang tidak berani dia lakukan? Baru saja Aska ingin mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba Ethan berkata dengan keras, "Ini tidak mungkin. Rachel bukan orang yang seperti itu." Di bawah panggung dengan setengah tersenyum, Alicia berbicara pada waktu yang tepat. Dia menatap Ethan dan berkata, "Kakak sepupu tidak bisa menebak isi hati seseorang hanya dari wajahnya saja. Buktinya sudah sangat kuat. Mengapa kau masih tidak mempercayainya?" Ethan menatap Alicia dengan sepasang matanya yang dingin dan berkata, "Diam kau. Kau adalah wanita yang paling kejam." Baru saja Alicia hendak berbicara ketika Dylan yang tadinya bersembunyi di pojokan dan tidak berniat muncul itu malah melangkah keluar.